نقول الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان والإسلام وعلى جميع النعمة التي أعطانا الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه النعم الكثيرة هي تسيرنا إن شاء الله وتسوقنا إلى جنة النعيم. ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah semua rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita, subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pulangnya kita dari majlis dan juga dari musholla ini mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Judul bahasan kita pada pagi hari ini adalah mengenal kewajiban seorang hamba dengan Rabb-nya. Betapa banyak kita melihat dalam kehidupan ini orang cuma tahu dengan haknya, tak tahu dengan kewajibannya. Kala-kala macam ngomong, ngapalah aku mah ini, ngapalah Tuhan tak sayang dengan saya, ngapa Allah tak memperhatikan saya, ngapalah hidupku saro terus. Boleh jadi karena memang kewajiban itu belum diberikan dengan Allah, akhirnya hak kita pun tak dikasih oleh Allah. Ini penting, karena hidup sekarang ini yang kita lihat tahu haknya saja, tak tahu kewajibannya. Rakyat mah itulah dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyat begitu juga. Para karyawan dengan pimpinannya juga begitu. Pimpinan pun kadang-kadang tak kenal dengan apa anggotanya. Akhirnya hidupnya tidak bahagia, tidak tawazun, tidak seimbang. Akhirnya cuma kita tahu hak kita, tapi tidak tahu apa menjadi kewajiban kita. Mudah-mudahan insyaallah dengan kita memberikan kewajiban kita dengan Allah, Allah akan memberikan hak-hak kita. Jadi seimbang antara hak dan kewajiban. Kalau hak itu adalah yang harus dituntut, kalau kewajiban itu harus yang diberikan, dikasih. Apa kewajiban kita kepada Allah? Di antaranya adalah yang diminta oleh Allah dengan kita, hendaklah kita mentauhidkan Allah. Tauhidhu. Salah satu kewajiban kita dengan Allah adalah mentauhidkannya. Tidak boleh mensekutukannya. Tahu salah Allah, manusia baik tak galak disekutukan. Betina-betina tak galak diduakan. Yang lanang juga begitu juga. Kapan dia diduakan oleh bininya, nak tahu bini itu. Yang sudah, yang belum cakap ini, tak ngerti kamu ngomong ini. Iya kan? Ente berkawan dengan orang aja, orang itu menduakan kamu ataupun syirik dengan kamu, ya, dalam makna tidak setia. Bahasa sekarang itu dua kaki atau kaki dua. Kalau orang berpartai itu ada pemilihan, katanya kau di kaki dua, kau lantak kan walu. Kan nggak jawab kawan itu, kalau aku cuma kaki satu tak baca berjalan, katanya. Namanya pincang tidak. Kalau manusia saja hamba Allah yang diciptakan oleh Allah tidak mau diduakan, apalagi Allah. Maka kata Allah, wala tusyrik bihi syai'a, jangan mensekutukan Allah. Maka lihat itu, ketika kita insya Allah mentauhidkan Allah, ketika kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, berarti tiada Tuhan, tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang paling dicintai, tidak ada tempat meminta kecuali Allah. Ini harus mantap. Tapi kadang-kadang manusia ini belum mantap tauhidnya. Dia bilang la ilaha illallah tapi masih lebih takut dengan atasan, lebih takut dengan manusia daripada Allah. Apalagi musim HP ini. Kalau HP-nya berbunyi sekali langsung diambilnya HP. Tapi kalau yang berbunyi itu suara azan,
hayya 'alas shalah, dicuekkan juga. Makanya kita alhamdulillah ini termasuk orang yang fisihah wal afiyah. Amin. Sehat dan afiat. Ada juga as-sihah wal maksiyah. Sehat tapi untuk berbuat maksiat. Kita insyaallah sehat untuk wal afiyah, mengerjakan yang baik-baik. Ikhwatil iman yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, inilah yang dipesankan oleh Allah di dalam akhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang kepengen bertemu dengan Allah, dapat ridha Allah, bertemu di akhirat di surga Allah, ya, maka hendaklah dia beramal soleh. Dan yang kedua apa? Jangan mensekutukan Allah dalam beribadah. Termasuk antum-antum ini mudah-mudahan sudah teruji lah. Kalau untuk ibadah itu tak boleh untuk mencari popularitas, kemudian dipuji umum, apa nanti dipuji. Apa yang dipuji di sini, kata pembawa acara siapa? Rudi. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Udah jelas, kurang batu bata, kurang batu. Lahirnya baik tahun 50-an musola, 58. Pembukarannya, ya udah jelas. Ada yang kurangnya kurang mulus. Tapi ya bukan bercanda saja. Tapi maksud saya, yang penting insya Allah bagaimana kita terhadap Allah selalu mentauhidkannya. Tak boleh untuk apa namanya itu mensekutukannya. Fala wala tusyrik bihi syai'an. Jangan mensekutukan Allah. Sekarang kira-kira mantap kira-kira tauhidnya. Sudah mantap belum tauhidnya? Coba la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kan yang banyak bermasalah sekarang. Orang dengan Allah itu cuma separuh hati. Jangan tak baik. Jadi antum kalau melihat sekarang itu coba lihat, banyak orang yang nipu, banyak ya orang yang bohong karena Allah saja ditipunya. Kapan ngomong dalam jumpa sumpah jabatan itu, wallahi wallahi tallahi kami tidak akan menerima sumbangan bentuk apapun. Nah, tapi dilantaknya kan. Maka sekarang kalau kita lihat tidak jelas lagi mana yang tukang tangkap, mana yang harus ditangkap, mana yang pembubaran nama itu apa? Pembubaran sekarang ada istilah pembubaran KPK, ya lah. Berarti KPK-nya yang harus dibubarkan. Nauzubillah min dzalik. Ikhwatul iman yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, ketika kita itu insya Allah mentauhidkan Allah, maka mantap dia. Orang yang mentauhidkan Allah itu hatinya tenang. Kenapa tenang? Sudah ada yang apa namanya itu? Ada tempat mempasrahkan diri. Itu bahasa kita tawakal, bahasa Al-Quran, bahasa agama. Orang bertawakal itu tenang karena sudah diwakilkan. Sama kalau saya umpamanya ada undangan, saya tidak bisa hadir, sudah saya wakilkan dengan orang seseorang, tenang saya. Sudah ada wakil. Bagaimana wakil kita itu adalah Allah yang punya kehidupan ini, maka kita tawakkaltu 'ala Allah. Kenapa kita tenang keluar rumah? Kita sudah berdoa Bismillahi tawakkaltu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Maka orang yang bertawakal itu harus bertawakalnya kepada Allah. Kalau sudah antum serahkan dengan Allah semuanya sudah. Makanya kalau kita bepergian itu astaudiuka, ya Allah, kutitipkan kepadamu keluargaku, harta yang kau titipkan semua. Sudah tenang baik, sudah dititipkan kok. Tempat penitipan itu adalah Allah yang maha segala-galanya. Ikhwatil iman rahimakumullah, ini yang pertama. Hak Allah itu atau kewajiban kita dengan Allah, kita wajib mentauhidkannya. Maka jangan main-main dalam kita baca Al-Ikhlas. Kenapa sampai Al-Ikhlas itu baca 3 kali sama dengan satu khatam Quran? Ya karena begitu dahsyatnya Al-Ikhlas itu, kholis, murni, ya.
Ketika kita katakan Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ini kan benar-benar mengikhlaskan kita, mengikhlaskan hati kita untuk mentauhidkan Allah. Qul huwallahu ahad, la isnin wa la salas. Ketika kita ikhlas, ini khalis tadi surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini kan pengikhlasan. Kita ikhlas mengatakan bahwa Allahus Samad. Ketika kita mengatakan Qul huwallahu ahad, kita katakan Allah ahad, maka berikutnya semua isinya itu adalah mengikhlaskan atau takhlisu Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan namanya surah Al-Ikhlas. Itu diantara tentang makna Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Siapa tempat kita untuk menggantungkan diri? Allah. Harus mantap. Kalau ente masih banyak berharap dengan uang, berharap dengan uang, berharap dengan uang, itu berarti bacaannya tidak ikhlas tadi. Allahus Samad, bukan Amerika Samad, wala Cina As-Samad. Kecuali ada Samad orang Cina. Samad namanya orang Amerika. As-Samad itu tempat bergantung, menyandarkan diri, tempat meminta. Harus mantap. Kalau ente kalau enggak dengan dia nanti mati aku ini, berarti ente belum yakin dengan Allah. Acanya kalau enggak gawe itu tak hidup aku ini, berarti ente menguntungkan diri orang. Saya bilang bahwa PDAM itu bukan mereka yang membuat baju itu, cuma membersihkan bahan mereka itu. Ya, kalau kamu tak kata gawe, jangan ke situ. Sini, di sana. Lihat dari mana sumbernya baju itu. Pasti dari Sungai Musi. Terbayang enggak kamu kalau Sungai Musi itu dikeringkan oleh Allah, tidak mengalir sama sekali? Air liur kita udah ngalir itu. Dan biar kita terasa keyakinan itu muncul. Lihat nih kan, ya pasti dia bersumber dari sungai tadi. Sungai itu dari mana? Dari Allah menurunkan air hujan. Masya Allah. Banyak orang kadang-kadang tidak terpikir, tidak mengakui bahwa semua yang dimiliki itu bersumber dari Allah. Dari mana? Dari Allah. Antum bisa duduk begini dari Allah karena kita sehat. Kita pacak berjalan, sumbernya dari Allah. Maka selalu kita kembalikan kepada Allah. Alangkah lucunya kalau kita bilang Allah itu ada yang sama dengan Allah. Maka Allah tak suka disirikkan tadi. Wala tusyrik bi syai'a. Jangan sampai menyekutukan Allah dengan makhluknya. Coba tahu saja jauh saya ini OKOC. OKOC ini bukan aku yang buat, cuma kita ini apa? Distributornya. Ini maksudnya distributor. Artinya bukan tukang buatnya langsung. Saya berdistributor aja tak suka, kau samakan ini dengan yang lain. Atau kau samakan saya dengan ini, potongan aku sama ini. Kurang ajar nih. Apalagi Allah kau samakan dengan gunung. Masa kau samakan Allah dengan gunung, Allah dengan setan sampai ngantar-ngantar makanan kadang-kadang ke pantai-pantai itu. Biar katanya laut tidak marah dengan kita. Kurang ajar, laut marah. Coba siapa yang kira-kira yang punya laut itu berarti? Allah. Nah kamu samakan, kau berikan makanan dengan patajaan launid dan kau jadikan sekutu dengan Allah. Tidak suka Allah. Masa umpamanya sapi, kau samakan dengan Allah. Agak kencang digawe-gawe orang-orang yang. Masa umpamanya gunung samakan dengan Allah. Apalagi yang biasa ditakuti orang, kayu besar. Ya, atau manusia, kita takut dengan manusia itu sama dengan takutnya dengan Allah. Padahal manusia itu apa namanya itu jahat lah, maksud itu belakang enggak. Mohon maaf. Atau ada kamu dengan orang yang kamu salut dengannya karena jabatannya atau karena penampilannya, masa kau samakan Allah dengan itu? Atau orang itu kau samakan dengan Allah hebat? Auzubillah min dzalik. Jangan main-main dalam tauhid. Jangan sekali-kali syirik. Jangan menyekutukan Allah.
katakan la ilaha illallah. Maka kita disuruh oleh Rasulullah, jaddidu imanakum bi kalimah la ilaha illallah. Perbaharui iman itu terus. Karena kadang-kadang ada lesunya, takut, hebat itu, wah itu alat-alatnya negara. Padahal kalau kata Allah mati-mati. Dulu waktu ada di Ambon itu, ada yang cerita dengan saya yang selamat, ada yang ditembak, tapi justru peluru itu kembali dengan tukang tembak itu, yang tukang tembak itu mati. Ya kalau Allah membuat badannya sama dengan umpamanya jadi besi, jadi beton yang kuat, apa? Mantul. Apa bahasa mantul? Mantap betul. Orang Indonesia ini kalau istilah hebat-hebat lah di WA, kata aku ngomongan baik, hebat ini kalau di WA, tangan udah itu, udah pernah tangan ini. Iya, cuma sekarang itu sudah kita ini setelah ada WA ini cuma pintar ngomong, pintar apa itu nulis komentar. Sampai hari ini mereka, dulu ada tukang bubur naik haji, sekarang semua satu negara tak berangkat haji. Aduh, ada pintar. Awak berani tidak ngomong atau mencari apa penyebabnya? Itu dong, telusuri. Apa penyebab berangkat satu negara buyan itu? Kenapa buyan gitu? Kakak plus sudah berangkat. Kalau masa nanti ada aku. Sampai ada saya di WA itu. Kalau tahun ini memang benar-benar berangkat haji, kita zumroh melontar ke istana wae. Nah, dah nanti pada ngomong baik. Masa melontar zumroh ke istana katanya kan? Satu dunia boleh itu. Masya Allah, macam-macam kan. Kalau kreativitas umat ini jadilah kreativitasnya baik ya. Mantul, mantap betul. Kalau mancar, mantap tapi gak mencret. Ya sudahlah, macam-macam. Yang paling bagus itu kalau gelar namanya apa, sertu, bagus sertu. Artinya tukang keserpin. Tapi ikhwatil iman rahimakumullah, termasuk acara kita ini bagus ya. Ini namanya kulibas, kuliah subuh, kuliah pada subuh, kulibas. Padahal kulibas itu sebenarnya kuliah basing-basing. Sampai mana tadi saya? Ya, mantapkan tauhid. Wala tusyrik bi syai'an. Jangan membuat sekutu, jangan menyamakan Allah dengan yang lain. Ya, ini pertama, luruskan bahwa kewajiban kita dengan Allah adalah kita disuruh supaya terus mentauhidkan Allah, jangan sampai memberikan sekutu. Maka kata Rasulullah, jaddidu imanakum bi kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus mantap di sini. Sekali kita mengatakan la ilaha illallah, tidak boleh berubah dan bergeser. Insya Allah Allah pasti menyayangi kita dan bersama dengan kita. Hak-hak kita pun akan dikasih. Apa hak kita? Hak diberikan nikmat, ya, hak untuk didengarkan doanya. Masih ingat kemarin doa itu ada yang pasti mustajab. Semua doa itu pasti diterima oleh Allah. Cuma caranya ada 3, masih ingat? Pertama langsung kabul, ada yang ditunda, ada yang diganti. Ini baik kamu amalkan, ceramahkan kemana-mana, selesai kamu ceramahkan. Doa itu saudara-saudara pasti akan diterima. Tapi cara menerimanya oleh Allah, diterimanya dengan pertama yang kedua ditunda, yang ketiga wabillahi taufiq wal hidayah. Insyaallah, mudah-mudahan insyaallah kita ini jangan pernah bosan, karena pasti hak kita dikasih oleh Allah ketika kita memberikan kewajiban kita dengan Allah. Di antara hak kita dari Allah adalah didengarkan doanya, didengarkan oleh Allah permintaannya. Masih ingat tadi ada berapa 3 caranya tadi? Pertama, doa itu pasti diterima dengan cara langsung. Yang kedua, yang ketiga, ya doa nggak beremeh ini. Gara-gara ini banyak orang frustasi. Kapan dia berdoa tak kabul lagi, mulai ancang-ancang. Ya Allah, kalau main ini ya Allah. Kita kadang-kadang sholat subuh berjamaah. Engkau tahu dengan aku ya Allah. Karena malaikat mati-mati dan kau. Awak jahat kusuk puluh ketika. Paham tak kira-kira? Ini yang banyak membuat orang frustasi. Acak
nggak dengar lagi dia ngomong kita, Allah nggak dengar lagi doa kita. Ada kalau main lah, cuek-cuek baik, cuek-cuek apa kau? Sudah ditunggu neraka nanti. Nauzubillah. Insya Allah biarpun ada yang langsung, ada yang ditunda, ada yang diganti, diterima tidak berarti semuanya? Diterima. Jadi kalau kepengen insya Allah kita diperhatikan oleh Allah, hak-hak kita berikan kewajiban kita dengan Allah. Yang pertama tadi apa? Mentauhid Allah. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwal hayyul. Lihat, wa ilahukum ilahu la ilaha illa hu. Jangan lagi mencari-cari Tuhan selain Allah. Makanya orang beriman harus pede, harus percaya diri, karena Tuhan kita itu yang kita sembah itu wahid, tapi tidak bisa dilihat dan tidak bisa tentunya dilihat oleh mata. Makanya namanya al-ghaibiyat. Yang ghaibiyat itu adalah yang pasti ada tapi tak baca dilihat oleh mata, tak baca dilihat oleh mata, dan baca juga kita untuk telinga, kecuali apa yang didengarkan oleh telinga, dan tidak bisa dibayangkan di dalam hati. Semua itu pasti ada. Sorga ada, ya, azab kubur, nikmat kubur ada, tapi tak kejemuan. Tidak semua yang harus yang ada itu kelihatan dan tertangkap oleh apa namanya itu panca indera, ya. Artinya ketika tidak bisa panca inderanya bukan berarti tak aktif. Angin ada, angin ini kira-kira ada, terasa dingin, ada kejemuan kan? Yang kelihatan cuma kipas. Iya kan? Setanya lagi, pengeras suara ini ada suara ini kira-kira? Tangkap ada suara ini? Tidak semua yang harus kelihatan, yang ada itu kelihatan, tertangkap oleh panca indera tadi. Kadang-kadang minyak wangi baik kamu tak baca, sama dengan juga angin yang dari atas, angin dari bawah. Tidak ada suara tapi baunya itu ada tidak berarti? Ada. Pasti ada tak? Ada. Karena ada baunya. Mantap-mantap lah ya, tauhidnya dimantapkan bahwa wa ilahukum ilahu wahid. Yang kedua, kewajiban kita kepada Allah adalah setelah kita mentauhidkannya, kita mensyukurinya, mensyukuri nikmatnya, ya, atau syukur ni'amihi. Bagaimana kita supaya mensyukuri nikmat-nikmatnya yang diberikan oleh Allah? Cobalah lihat teman-teman yang tinggal di sini, ya, dikasih oleh Allah nikmat banyu, ya. Makanya dulu orang Palembang itu paling banyak tinggalnya di pinggir sungai, karena hanya itu transportasinya. Sungai itu tadi siapa yang memberikan? Yang Allah. Makanya sungai-sungai itu tak kate yang proyek-proyek benar-benar buatan presiden, kan? Paling-paling jalur-jalur itu memang dulu buatan Soeharto, dulu banyak jalur itu. Bayangkan Pak Soeharto dulu bukan muji-muji, tapi masih belum ada Google Map itu, ya, belum ada yang canggih-canggih lah peralatan, tapi sudah bisa membuat jalur. Saya kemarin ceramah di jalur itu, saya lihat beberapa jalur itu bagus sekali ini, masya Allah, airnya ngalir semuanya ke sungai besar itu. Nah, sekarang anda kalah tentang baca Inggris. Ini semua nikmat-nikmat Allah itu cuma satu kata Allah, tidak dibeli, tidak. Tak usah nak bayar nikmat Allah ini, yang penting syukuri. Nikmat sehat, ya tak? Antum sudah saya sampaikan kemarin, berapa mahalnya sehat. Tak kate gunanya banyak harta, hebat jabatan kalau badan tak sehat. Betul? Betul. Saya baru-baru menceramai orang yang saya anggap berduit, tapi mungkin terganggu jantungnya, akhirnya mohon maaf terpacak di jalan. Acaranya acara besar hebat, tapi harus didorong dengan kursi dorong. Mau belagak apapun kalau kursi dorong, mau gara kau pakai emas 5 kilo ini, tak cantik lagi. Benar. Jadi jangan main-main lah dengan nikmat Allah ini. Mahal. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Ini dulu kita hitung aja. Dari siapa semuanya? Allah. Harus sadar dari hati. Akui itu dari Allah.
Itu yang membuat kita nanti insya Allah kepengen lebih cinta dengan Allah. Nah, sekarang saya tanya dulu, mana lebih sayang Allah dengan kita atau orang tua kita dengan kita? Allah. Mana lebih sayang kira-kira pemimpin kita dengan kita daripada Allah dengan kita? Allah. Kenapa kalau begitu kadang-kadang sampai gilo, apa namanya itu, dengan pimpinannya, dengan atasannya, tapi sampai lupa dengan Allah? Paling berapa modal orang tua kita dengan kita? Yang paling senang dan paling cinta dengan kita orang tua kita, kan? Tapi kalau dibanding dengan Allah, maka Allah duluan baru kedua orang tua. Wabil walidaini ihsan. Fa'budullah sampai akhir nanti. Wabil walidaini ihsan. Beribadah kau kepada Allah, baru kamu juga harus berihsan dengan orang tua. Karena memang dari Allah semua sumbernya. Bohong kalau ada orang bilang ada yang lebih hebat pimpinannya, lebih cinta dengan dia daripada Allah dengan dia. Itu tidak ngerti. Bahasa Arabnya al-bayan. Bahasa Palembang agak bulan. Iya kan? Jadi pantas, wajib dong kita kalau kita harus mensyukuri nikmatnya. Apalagi diprediksi lagi satu-satu nikmat itu, ada nikmat mata, nanti nikmat hidup. Masya Allah, ini yang banyak tadi pahami orang. Maka dia beratlah untuk sholat subuh. Hanya disuruh oleh Allah, kau sholat duha, berat dia sholat duha. Kau puasa, dia tidak paham itu. Kau jujur kata Allah, jujur aja. Kau ikhlas kata Allah. Ketika kita ikhlas itu bukan untuk Allah, untuk kita dewi. Karena orang yang ikhlas itu, orang yang jujur itu hatinya tenang. Mohon maaf, kalau ada orang pembohong, ada orang penipu, itu hatinya tak tenang. Karena sebelum dia menipu orang, sebenarnya dia menipu dirinya dulu. Ketika kita berbuat mahaka fi sadrika wa karita alai ayat tola'an nas, kalau kau berbuat sesuatu dan kau benci kalau orang lain tahu dengan perbuatan kau itu, maka itu namanya dosa. Orang berbuat dosa itu nggak tenang hatinya. Kelihatan baik penampilannya cah hebat begitu, sebenarnya hatinya nggak tenang. Saya alhamdulillah 3 hari ini datangi oleh kawan kenalan saya dan kepengen akrab dengan saya. Beliau itu dari pensiunan orang berduit lah. Mungkin ada motor atau mobil yang kalian pakai, mungkin termasuk dia bos-bos selama ini. Tapi dia bilang, Ustaz, dulani, tunjukkan aku supaya ketenangan hati. Aku nak kepengen bertaubat. Sudah 54 tahun, tapi tidak apa-apa. Ternyata dia bilang, selama ini dia pernah memegang duit, katanya hatiku tak tenang, banyak masalah. Itu yang banyak duit loh. Apalagi yang buntu. Artinya orang berduit tapi kan orang buntu tapi berbuat maksiat, berbuat dosa. Orang berduit tapi berbuat maksiat atau berbuat dosa. Paham ini semoga. Kalau tidak jelas sampai yang berenang-renang dari dalam itu baru mimpi dalam berenang. Aduh dia waktu berenang mimpi, aduh dia itu. Masya Allah, paling nikmat itu kalau tidur sebentar. Habis itu dikagihkan uang. Masya Allah. Ikhwatul iman, insya Allah kita pintar-pintar bersyukur. Amin ya Rabbal alamin. Syukuri dulu baru minta hak kamu. Ini dikasih oleh Allah duit 50.000, dikasih oleh Allah umpamanya duit 100.000, tapi tidak kita bisa manfaatkan pada yang baik. Maka yang lebih banyak dari situ tidak dikasih oleh Allah. Ustaz, tapi banyak orang nakal, orang maksiat, tapi banyak juga dapat rezekinya. Itu belum tentu rezekinya, itu adalah cobaannya. Ya. Jangan kamu sering-sering langsung melihat sesuatu. Kita ini kan banyak melihat sesuatu itu tidak jelas. Baru ada aspal di depan, siang-siang jam 1 kita lihat cat baju. Kapan kita datang ternyata aspal. Sampai nak minum udah itu di atas aspal itu. Ada tongkat dilihatnya dalam baju. Nah, katanya bengkok-bengkok, padahal lurus. Inilah penglihatan kita. Kecuali melihat dengan hati. Bisa derin sofin, dengan hati yang bersih. Karena tidak lucu. Wah hebat, wah itu bagus.
Semalam ada orang anaknya pangkat begini, anakku ini anak Pak Ustaz. Nanti baca Quran begitu baca mereka. Bagi kita yang itu bisa sekedar pangkat-pangkat. Baca baik kalau ada jengkol ada ini. Ya, kan orang sekarang banyak gila yang mau itu pangkat. Apalagi kalau cuma pangkat baik tapi sikapnya tak cocok. Lucu melihat. Maka kata Yusuf Qaradawi, kalau kita melihat orang yang sekarang ini dengan kacamata Islam seperti budak kecil yang main-mainan itu, budak kecil main hujan-hujanan itu. Nah itulah kita sekarang kalau melihat orang itu dengan kacamata Islam, lucu. Ya, orang sekarang kan yang dianggap hebat itu banyak duitnya, lucu kita lihat. Biarpun tak beribadah. Tapi kalau orang beriman melihat sesuatu itu dengan mata hati yang bersih, biasa-biasa banget. Ente bangga dengan mobil. Mobil itu kan cuma dibuat dari kaleng-kaleng. Cek. Makanya na'udzubillah kalau tabrakan, kalau rusak itu kan kaleng-kaleng jadi. Ente salut kita ini sudah belajar tentang filsafat itu. Kalau ente sudah melihat umpamanya gedung yang bagus itu, kalau kau salut, padahal itu cuma dari pasir, ya, dikumpul dengan batu bata. Kemudian biar mulus di belakang buat namanya semen. Ini juga kalau dibuat lagi bagus juga. Amin, masya Allah. Kalau semennya bacalah kita bantu-bantu, ya. Pokoknya ngambilnya bulanan. Masya Allah. Banyak orang yang bangga dengan penampilan gedung macam. Cuma begitulah gedung itu. Apalagi yang buat orang biasanya wah itu. Wah. Mobil tadi. Kaleng-kaleng. Di sebelum dicat apa? Dempul. Makanya kalau dia lecet di dempul jangan lagi dicat lagi, jahat. Tapi kita tertipu. Ya, sampai kadang-kadang tertipu dengan penampilan tadi yang sedang casing itu, rai itu kan paling-paling mungkin pakai apa namanya itu, jadi facial sama di dempul pakai dempul juga ini kan dempul di sana dempul namanya apa namanya Bekam. Masya Allah. Bukan standar, bukan. Jadi kita kadang-kadang sangat tergiur dan tertipu dengan penampilan. Bahasa kita casingnya tadi. Sekarang mesin casing, tak penting ada sinyal, yang penting casingnya dulu. Oh, HP-nya hebat, padahal belum tentu terbeli pulsanya. Tapi yang penting penampilan. Nah, yang terakhir, kewajiban kita dengan Allah adalah ibadah itu sebagai bukti daripada syukur kita kepada Allah atas segala yang diberikan dengan kita gratis. Ada kalimat gratis, maka dibuktikan dengan beribadah kepada Allah. Ibadah apa itu ibadah Pak Ustaz? Semua yang kita lakukan asal itu dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah ibadah. Cuma dua syaratnya, diridhoi dan dicintai. Mudah kok. Cuma kita yang mempersulit hidup ini. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Dia sudah ngasih dengan kita kok, gratis. Kamu dikasih oleh calon anggota DPR baik kadang-kadang 20.000, kamu baik bapak itu. Habis kita pernah datang lagi di musola kamu. Kita banyak tertipu. Masa gara-gara kita dikasih kecil langsung kita lebih taat dengan dia daripada Allah yang sudah ngasih dengan kita semuanya. Kalau antum umpamanya sama tadi Rudi, ente kuasa menguasai langit itu, ambillah kalau kan. Kau usah kasih dengan orang lain. Ya kan? Semua dikasih oleh Allah dengan gratis. Ikan-ikan itu gratis itu. Cuma setelah ditangkap lagi jualan itu. Sebenarnya gratis aslinya itu. Pasir-pasir itu. Kalau yang tidak ada peralatannya ambil baik. Nah, cuma kata manusia, mana pajaknya? Nah, itu bahasa. Mana sonsinya? Itu anak budak kecil. Iya kan? Walillahi wallahu mulkus samawati wal ardh.
Allah yang menjadi pemilik langit dan bumi. Cuma satu diminta oleh Allah, apa satu? Beribadah engkau kepadaku. Maka saya ulangi lagi, ibadah itu sebenarnya di dalamnya unsurnya itu adalah, pertama adalah simbol ketaatan, yang kedua untuk mendapatkan kesehatan, dan yang ketiga untuk mendapatkan keselamatan. Sekarang saya tanya, kira-kira kita beribadah itu untuk kita atau untuk Allah? Kita. Ngapa malas untuk kita? Nah itu kan buyan kita tadi ya. Sekarang saya tanya, kita disuruh kita mandi itu untuk kesehatan kita atau untuk siapa? Untuk kita. Cuma kadang-kadang kita ini untuk kita saja kadang-kadang malas berkorban untuk kita dewi, apalagi untuk orang lain. Saya tanya lagi, sholat ini untuk kita atau untuk orang? Kalau kita sehat untuk kita atau untuk orang lain? Kita. Tapi banyak orang tidak memahami, dikiranya kalau dia sholat itu untuk Allah, ya. Kalau dia puasa untuk Allah, dia tidak sayang dengan diri, tidak sayang dengan diri. Maka kita disuruh oleh Allah, jangan sampai merusak dirimu. La tuhlik. Maka tidak boleh narkoba, tidak boleh zina, tidak boleh apa lagi, tidak boleh maling, tidak boleh membunuh. Itu yang namanya assul khamsah ini sebenarnya untuk kita dewe. Karena kalau orang sudah mabuk, dia nggak sadar lagi, ujungnya dia yang dipukuli orang mati. Kalau dia mabuk, dia tak sehat. Contoh atau saja jauh rokok. Kenapa rokok tak boleh? Karena ulama sepakat rokok itu adalah makruh. Makruh itu dibenci. Ngapa dibenci? Karena mendatangkan mudarat di dalamnya. Semua dokter sedunia ini sepakat kalau rokok itu sebenarnya merusak. Termasuk yang berjualan. Pabriknya itu tahu kalau rokok itu sebenarnya adalah merusak janin. Apalagi membuat kanker, impoten. kanker kantong kering, karena kau sudah belikan duitnya. Kanker apa? Gangguan kehamilan. Apalagi yang betina dekat yang merokok. Ada juga. Artinya kau yang merokok lanang itu mempengaruhi kepada betina. Tapi masih dilantak. Itu namanya tadi al-buyan. Kita dewe tahu, tapi masih lantak. Jangan tersinggung yang merokok, diam baik. Makanya sebenarnya rokok itu hanya khusus bagi mereka yang tidak bisa membaca. Kalau bertemu dengan orang merokok, kata Ustaz Hasibuan, ngapa kau masih merokok? Ya ada baca tinggal. Tapi kata Ustaz, ini hanya khusus bagi yang tidak bisa membaca. Ngapa? Nah, kau tunjukkan tulisan itu. kok dapat menyebabkan tapi aku tak baca lagi, memang hobi darah lagi sampai kau mati berarti. Kalau sudah mati tidak merokok lagi, insyaallah. Kalau ada di kampung kalian orang sudah mati masih merokok, larilah cepat-cepat. Sama dengan segala COVID, penyakit apapun tidak akan menular kalau sudah mati, kecuali kalau mayatnya masih batuk. Kira-kira. Jadi kalau ada mayat yang masih batuk, lari juga lebih cepat lagi larinya. Itu bahasa Jepangnya congfo. Congfo. Balik menjadi pocong. Kira-kira begitu ya. Insyaallah poin yang terakhir ini kita terus berusaha supaya menjadi hamba Allah yang beribadah. Amin. Amin ya Allah. Karena inilah kewajiban hidup kita. Di antara tujuan hidup itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa'budu wa la tusyrik bi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan mensekutukannya. Jadi pas tadi pertama apa kewajiban kita? Mentauhidkan Allah. Yang kedua mensyukuri nikmat. Yang ketiga beribadah kepada Allah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum dikasih oleh seseorang aja umpamanya upah atau gaji, ya anggaplah UMR, kamulah taat niat, benar kira-kira cuma 3 juta, anggaplah 10 juta. Kalau sekarang tuh ada buzzer itu dikasih katanya jutaan juga, makanya dia lantang 3 juta baik, ambil katanya, apalagi lebih dari itu.
Sekarang yang dikasih oleh Allah dengan kita mahal. Kenapa? Ente berapa mau menjual mata kamu kemarin? Berapa kamu punya duit 1 triliun? Tak baca lagi melihat yang ceramah ini? Ya dah. Contoh. Udah ada setuju melihat artis lah setuju. Masya Allah. Untuk apa kita menjual hidup kita ini, kan? Tak baca bernapas lagi. Sudahlah, kamu diingatkan aja kita semua pagi hari ini bahwa nikmat Allah itu tiada taranya dan tidak bisa dihargakan. Kenapa kalau begitu kita sudah dikasih oleh Allah galau-galau, tapi kita masih galak melawan dengan Allah, masih malas? Paham? Jadi boleh jadi juga doa-doa kita tak kabul itu, di samping dia adalah sedang diuji, boleh jadi hak-hak Allah belum dikasih. Apa dia hak Allah tadi? Supaya ditahu, Tauhidkan. yang kedua Syukuri. yang ketiga Ibadah. tanda syukur itu paling tidak secara bahasa adalah mengakui. Nah, bukti mensyukuri mengakui itu dibuktikan dengan beribadah, beramal soleh. Nah, yang kita tunduk Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sedang beribadah, berarti kita tunduk dengan Allah. Allah melihat, ya Allah, hambaku ini memang diakuinya niat aku sebagai Tuhan. Aku tidak akan sia-siakan dia semua nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Kira-kira begitu kan? Nah, insya Allah mudah-mudahan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Permintaannya diberikan oleh Allah karena harus seimbang antara hak dan kewajiban. Dan yang terakhir akan diberikan oleh Allah adalah haknya diberikan oleh Allah, surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Surga Allah itu sebenarnya murah, cuma kita bayar tak? Cukup kasih keramik. Siapa yang membangun masjid, kata Allah, nanti kata Rasulullah di akhirat akan dapat istana di sorga. Siapa yang sholat 8 rakaat, istana di sorga. Boleh atau belum? Boleh. Kamu kita ini masih ada yang kontrak tempat, tapi yang penting di sorga jangan kontrak. Ya, tak usah pernah kecil hati. Aku mulai dari dulu bertahun-tahun kontraktor, habis kontrak baru store. Ayo, sudah. Orang nanya apa tugas Ustaz? Aku ini pegawai. Tahu usah. Memang kita pegawai. Orang Palembang semua pasti pegawai. Karena tidak ada yang banyak gawe. Aku tak sholat subuh kemarin, aduh gawe. Aku datang terlambat, aduh gawe. Aku balik duluan, aduh gawe. Pokoknya pegawai itu. Itu kata gawe kalau sudah tidak ada lagi benar-benar gawe-nya, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ngobrol-ngobrolan kita tadi bulibas ini. Kuliah pada subuh atau kuliah masing-masing, tapi basing tapi jelas, poin-poinnya jelas. Ada 3. Pertama tadi apa? Tauhidkan Allah. Kedua, Mensyukuri Allah. yang ketiga, Beribadah. Allah menerima doa. Bagaimana? Pertama Langsung. yang kedua, ketiga. Diganti. Silakan diingat-ingat di rumah. Aku kira-kira ditunda apa mana ini. Nah, sudah paham sekarang berarti kan? Oh, ada yang kabul tapi acaranya hari ini kabul. Ngapo? Masuk WC langsung keluar acara kabul. Doa masuk WC kan? Allahumma inni a'udzu minal khubusi wal khaba'is. Cara rombongan tadi si Ismu siapa nih? Aku cek kabur tadi. Bahkan aku tak berdoa tapi kabur. Contoh. Tidak minta dikasih oleh Allah ya. Ada yang mau disampaikan mungkin? Mau ditanyakan? Sebelum ditutup? Sebelum diganti musola? Maksudnya musolanya di sini? Tidak usah tetap. Oh, Itu sama kiri kanan bisa. Oh, tapi jamaahnya sudah ada. Jamaah sudah ada. Sambil memperbaiki jamaah, karena kuliah jamaah yang ramai ini yang dari PKMSS ini saja, ya. Kalau tak katit pasti kosong masjid musola ini. Karena kan ketakutan kamu kira dengan sini lah. Apalagi kalau waduh di situ ada suara kopi. Ternyata jadi Islam ya.
ya semangatnya harus seimbang. Karena di mana-mana semua orang sekarang pengen menunjukkan fastabiqul khairat untuk apa itu isinya, tapi kadang-kadang isi masjidnya itu kosong. Berlomba-lomba buat manara, tapi manara di atas itu ditinggikan, tapi hatinya belum diisi. Akhirnya manaranya tinggi, tapi jamaahnya tetap dikit, nggak datang ya. Karena kalau orang sudah terpaut hatinya dengan masjid, dia tahu saya pakai azan pun didengar itu. Cukup didengar cek 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 cek. Oh, jam 5:04 subuh. Itu lebih mahal daripada manara itu sebenarnya. Kalau menaranya hayya salah, kata budak-budak lajulah. Tapi berangkat di ke pasar ya. Hayya salah, aku nak ke pasar lantalan. Iya. Tapi kalau orang sudah jamnya itu di sini, oh, tak, oh itu waktu zuhur itu. Kira-kira kan? Allah besar. Terima kasih semuanya, jazakumullah khairan katsira. Antum semua dari sini pasti pakai motor semua kan? Ya. Ya, karena mungkin muat mendorong itu kan. Dan langkah-langkah antum semuanya, kita semua dilancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dipikirkan itu, kalau antum sekali baik rasa capek yang dari jauh, saat ini beliau ini rombongan setiap hari main. Sama dengan kalau saya ceramah ke jalur-jalur, aku itu becek-becek, kadang-kadang menolak hati saya. Tapi memang aku baca sekali, cuma sekali becek. Mereka tiap hari itu becek-becek jauh ini. Dan ini sudah biasa pengalaman perjalanan kita, karena kita mudah-mudahan dari orang-orang yang mujahid, amin. Orang-orang yang menjadi dai, amin. Dai itu harus siap dipuji dan siap dicaci, ya. Dai itu harus siap keluar dan dikeluarkan, kadang-kadang mungkin dikasih dan kadang-kadang harus mengasih. Itu namanya ad-du'a, ya. Biarpun banyak sekarang dai-dai selebriti yang kalau di tempat yang lemah dia baru datang, tapi kalau tempat yang kira-kira takati al-laqa wal bala cuma maka itu dia baru tak datang. Insyaallah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah sebagai idola dan contoh kita. Makanya saya dan kita doakan semuanya seperti Habib Rizik yang mudah-mudahan dilindungi oleh Allah. Amin. Saya melihat tempat sekolahnya susah, masih becek-becek jalannya di Megabendung itu, Saro. Tapi dibilang apa sebenarnya yang membuat rezim orang-orang yang tak suka dengan dia, orang yang tak suka dengan kebaikan, ya, orang yang tak suka berjalan di jalan Allah. Itulah kira-kira kesimpulan sebentar. Apa yang dikorupsikan kita kata, apa ada duit umpamanya duit bansos kata. Wallahi susah jalan ke tempat itu. Saya mau diminta di situ digaji aja 30 juta umpamanya sebulan. Aku tak tahan tinggal situ. Ustaz di sinilah kamu mengelola ini, kamu dikasih duit 30 juta mudirnya di sini. Begitu saronya ke tempat itu, ya kan? Semua itu hanya karena hati, karena keikhlasan. Maka mudah-mudahan pertolongan Allah kita minta diturunkan dengan negeri ini melalui beliau dengan kawan-kawan yang ikhlas, dan orang-orang yang munafik, yang pembohong, semua yang pengkhianat, mudah-mudahan segeralah diberikan oleh Allah taubat.